seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik itu jelas lah. Kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan. Oke, mari kita kasih 3 referensi buku untuk Mas Gibran. Yang pertama, buku Kolonialisme Pasca Kolonialisme. Buku ini sangat cocok karena buku ini membahas pasca kolonial bukan berarti dunia telah benar-benar bebas dari kolonialisme, tetapi justru mengatasi bentuk-bentuk kolonialisme baru yang masih berlangsung baik dalam bentuk kekuasaan budaya, ekonomi global maupun dominasi pengetahuan. Nah, buku ini sangat cocok untuk Mas Gibran agar jika menjalankan sebuah pemerintahan terlepas dari sifat-sifat kolonialisme. Buku kedua yaitu Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Buku ini fokus membahas pada peran elit nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir. Buku ini secara mendalam membahas proses lahirnya nasionalisme modern di Indonesia dan bagaimana nasionalisme itu berkembang menjadi revolusi kemerdekaan. Dimulai dari masa awal kemerdekaan, pemerintah dihadapkan dengan banyak masalah, pemberontakan di berbagai daerah, kemiskinan dan kesengsaraan, kuatnya dominasi Barat baik secara politik, ekonomi, dan budaya. Nah, buku ini sangat penting dibaca untuk Mas Gibran agar tahu bagaimana perjalanan bangsa ini dibentuk dan juga bisa belajar dari tokoh-tokoh hebat tersebut dan punya dasar logis untuk menjawab ketimpangan sosial yang terjadi saat ini. Sebenarnya buku ini juga sangat cocok untuk Pak Prabowo karena buku ini membahas bahwa nasionalisme Indonesia lahir dari perdebatan panjang, proses dialektika dari tokoh-tokoh pemimpin bangsa ini, agar Pak Prabowo paham bahwa kritik sangat penting dalam negara demokrasi, bukan malah dibungkam. Buku ketiga dari Zainal Arifin Mochtar dan Muhyiddin M. Dahlan yang berjudul Kronik Otoritarianisme di Indonesia. Buku ini membongkar ingatan kolektif bangsa terhadap praktik kekuasaan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Buku ini mengajak pembaca waspada terhadap bagaimana kekuasaan seringkali memelintir hukum dan demokrasi untuk mempertahankan status quo. Nah, sangat cocok untuk Mas Gibran agar tahu bahwa dalam negara hukum, praktik yang melanggar prinsip demokrasi dan konstitusi adalah perbuatan yang keji. Selamat membaca, Mas Gibran.